baru dapat kabar nih guys. Ya, sangat nggak enak guys. Katanya negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia guys. Tapi ini koruptor guys, cuma divonis 6,5 tahun guys. Korupsinya 271 triliun guys. Disuruh mengembalikannya cuma 200 miliar guys. Wah, nggak tahu nih harus ngomong apa nih guys. Ya, kita lihat dulu nih cuplikannya nih. Bang Muara aja sampai marah guys. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang standar hukum di otaknya para hakim ini nggak jelas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kita aja APBN kemarin kekurangan 400 triliun loh, ya, yang mesti diadakan, yang dicari ya. Ini 371 triliun. Siapa yang nikmatin? Kita sama-sama lihat bang, cuplikan hasil sidang dari terdakwa koruptor bang, Harvey Muiz bang. Dituntut jaksa 12 tahun penjara bang. Tapi divonis hakim bang, cuma 6,5 tahun bang penjaranya bang. Waduh, ini kan bukan duit kecil bang. 271 triliun, hampir 300 triliun bang. Aduh, ini duit rakyat Indonesia loh bang. Bukan duitnya si A, bukan duitnya si B bang, gitu loh. Kok ringan sekali bang hukumannya, ngeri bang, gila. Gimana nih bang? Coba, pendapat abang seperti apa bang? Saya pikir ini memang akhir tahun yang luar biasa, kado untuk Republik ya, dengan korupsi 300 triliun lebih ya, tetapi vonis hanya 6 tahun dan denda hanya 200 miliar sekian. Jadi saya pikir beda nih ya, ketika Beni Cokro ya dengan Asabri ya, juga dengan apalagi tuh Beni Cokro kemarin tuh ngerampok gitu yang dia dihukum seumur hidup ya. Jadi jomplang yang hanya sekian triliun dengan yang 371 triliun. Nah, 371 triliun itu 6 tahun. Beni Cokro yang hanya sekian ratus, nggak sampai 100 triliun kalau nggak salah itu, Wang Asabri ya, dia divonis seumur hidup. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang standar hukum di otaknya para hakim ini nggak jelas ya. Jangan-jangan ini terinspirasi nanti yang kasus Surabaya ya. Dan jangan lupa bahwa nanti ketika rumahnya digerebek ternyata ada timbunan uang. Tempo hari cuma 1 triliun si Jarod Dekar. Ya. Ini 371 triliun itu kemana uang itu? Nah, inilah nanti selesai ini intel Kejaksaan Agung, ya, intel dari KPK atau intel dari mana lah, yang namanya intel pasti lacak nih. Baru nanti terbongkar lagi ada jual beli pasal. Ini yang mengecewakan masyarakat ini bang, itu ada indikasi nggak sih bang? Ya kan? Apakah perlu bang diturunin kembali bang intel-intel bang untuk mencari bang? Jangan-jangan bang ada mafianya lagi bang. Ya, saya pikir harus ya, karena ini udah luar biasa. Siapa yang menikmatin pun disebut, cuman tidak diperiksa. Banyak yang disebut Harvey Muiz ya, dia nyanyi tetapi tidak dikejar oleh entah itu JPU-nya, entah itu majelis hakimnya.
Nah mudah-mudahan aja ini nanti dibongkar majelis hakim dan siapa yang terlibat, ya kita lihat nanti ya. Ini nggak main-main loh. Kita aja APBN kemarin kekurangan 400 triliun loh. Ya yang mesti diadakan, yang dicari ya. Ini 371 triliun. Siapa yang nikmatin? Di mana uang itu? Ya. Nah, ini nanti semua pasti dibongkar. Sekalipun ada kata-kata dari Pak Presiden sendiri bahwa kalau ngaku kembalikan ya daripada nanti ditindak, ya itu walau-walam ya, kita nggak lihat itu seperti apa, karena aturan main ini yang ordinasi crime itu diatur dan tidak boleh ada amnesti, tidak boleh ada gerasi ataupun abolisi. Itu harus hukum yang berjalan. Bang, pemerintah saat ini nih, Pak Prabowo nih, ya kan, lagi gencar nih bang, gencar terhadap para koruptor bang. Tapi bang, keputusannya si Harvey Muiz ini bang, aduh, melukai hati rakyat nih bang. Bener-bener bang, disiarkan TV, live gitu ya, banyak media sosial yang meliput bang gitu loh. Hasilnya cuma ini bang, duit triliunan loh bang, triliunan gitu loh, duit rakyat Indonesia bang gitu loh. Apakah mafia ini masih berkuasa bang? Atau masih ada, masih berani nih mafia-mafia peradilan bang? Oh iya pasti mafia, ya nggak ada takutnya mafia, orang hukumannya cuma ya itu aja 6 tahun. Nanti di dalam hanya 2 tahun ya, atau jangan-jangan nggak ada di dalam kan? Dengan uang itu, kan dipindahin keluar kan? Atau memang disembunyikan, dititip di tetangga-tetangga. Wah ini nanti buat rusak negara. Saya pikir memang pemerintah dalam hal ini Senayan harus segera ya menggolkan undang-undang perampasan aset koruptor dan undang-undang tipikor pun mesti dirubah. Mesti ada hukuman yang keras, ya, hukuman yang membuat jerah. Ya, kalau perlu dibuat masukkan dalam pasal hukuman gantung atau hukuman mati sekalian. Ini nggak ada, negara digerogotin terus ya, dari mulai yang kecil sampai tingkat atas, semua jadi bancaan. Senayan itu udah memang nunggu selalu bancaan-bancaan seperti ini ya. Nah inilah yang harus memang Pak Prabowo tidak hanya kampanye kemarin mau memberantas korupsi atau apa, dia akan tunjukkan, dan saya yakin betul Pak Prabowo akan bertindak untuk mereka-mereka yang memang bandel, nakal, dan tidak ada jerah-jerahnya. Nah, ini pembersihan ke dalam saya. Bang, sebagai seorang praktisi hukum nih bang, yang tahu nih utak-atik dunia pengadilan dan peradilan di Indonesia nih bang, mafia itu bang, adanya di mana sih? Apakah di kehakiman? Apakah ada di kejaksaan? Apakah ada di kepolisian? Atau memang sudah semua lini bang, mafia itu bergerak bang? Gimana nih menurut pengalaman abang? Udah merata. Maka tadi saya bilang berjamaah. Jadi oknum polisi, oknum kejaksaan, oknum di pengadilan udah kelihatan sekali. Majelis hakim memvonis 6 tahun. Ya kan udah jelas. Kan mengecewakan kan. Artinya kok uang Republik itu dulu zamannya Pak SBY kan cuman kasus Bank Senturi 6, sekian triliun, ramenya berbulan-bulan, hampir 1 tahun rame. Ini 371 triliun senyap, hanya 2 bulan rame, habis itu senyap, habis itu diputus, senyap juga. Nah, artinya kan media pun ikut dimainkan. Saya yakin betul kenapa memang tidak jadi viral kemana-mana lagi. Nah ini media saya lihat banyak yang diam. Nah saya pikir mari kita bongkar, kita usut siapa yang menikmati itu seperti apa, dan uang itu harus kembali kepada negara. Sebagai pengamat politik dan praktisi hukum nih bang, kita lemes nih bang dengernya gitu loh. Seorang yang korupsi bang gitu ya, korupsi bang yang angkanya triliunan bang, ratusan triliun bang gitu ya, cuma angkanya segitu bang, cuma ditanam setengah tahun bang, belum dipotong-potong lagi nanti bang. Aduh, ada langkah-langkah hukum lain gak sih bang gitu ya, yang
mungkin bisa mengakomodir dari keluh kesah gitu ya, keresahan di masyarakat ini bang? Langkah hukum apa tuh bang, kalau boleh tahu? Ini saya nggak tahu apa JPU-nya banding ya, nanti kasasi ya, terus apalagi kita nggak ngerti lah ini. Tapi ya biarlah Senayan dan istana yang melihat itu, uang sebanyak itu dikemanakan, ya apa sudah dikembalikan diam-diam atau apa, ya kita hanya miris ya, hanya kalau kita bilang saya sebagai praktisi hukum, kita menangis ya. Kalau hukum itu memang seperti inilah, ya ada jual beli pasal, pasti jual beli pasal, kita berani taruhan. Bang, dengan kondisi vonis yang seperti ini bang, ini jelas mencederai bang, mencederai rakyat Indonesia bang. Saya dengar bang, ya tahu bener apa enggak gitu ya. Masyarakat mulai resah bang gitu, mulai agak sedikit nggak percaya lagi gitu loh bang. Yang kita takutkan bang gitu, mulai ada desas-desus lagi nih bang. Mungkin nanti akan ada pergerakan lagi bang gitu ya, untuk menekan pemerintahan atau menekan anggota dewan nih bang gitu loh. Mungkin people power juga nih bang yang akan turun, entah itu dari mahasiswa ataupun dari rakyat bang gitu loh. Gimana nih menurut abang? Ini kado tutup tahun, tetapi masyarakat tidak diam. Saya lihat sudah berkelompok-kelompok, bisik-bisik untuk melakukan sesuatu. Artinya peninggalan yang tempo hari memang tidak memuaskan. Lalu Pak Prabowo memimpin dengan statementnya memberantas korupsi, ya, memberantas narkoba, ya, memberi makan kepada, menaikkan gizi anak-anak ya, supaya bangsa ini ya. Artinya janji-janji Pak Prabowo kita lihat memang sudah mulai nanti Januari direalisasi ya. Nah, saya pikir dalam kabinet besar ini 100 hari kemudian mungkin ada evaluasi. Jadi saya pikir Pak Prabowo tidak berhenti. Sekarang ini diamati satu-satu dan pastinya akan ditindak tegas. Kalau enggak, rakyat pasti melakukan people power. Nah, inilah kekuatan inilah yang memang Pak Prabowo itu tidak mau lihat rakyatnya susah, rakyatnya miskin, sementara hanya 1-2 gelintir orang menimbun uang triliunan, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Sampai terjadi kemarin pemalsuan uang di Universitas Islam di Goa sana, di Sulawesi Selatan. Nah, ini kan sebuah fenomena itu kan, masuk lingkaran setan. Jadi, kalau tidak mulai sekarang dibenahi, kapan lagi negara ini dibenahi dengan menertibkan penjahat-penjahat yang menggerogoti. Sekarang tuh fenomena di masyarakat tuh bang, ya lagi bingung sebenarnya bang. Ini kalau lagi ada masalah atau ingin mengadu atau ingin melaporkan bang gitu ya, itu bingung bang sebenarnya gitu ya. Susah nih mau ngomong gitu ya kan, lapor ke kepolisian, responnya lama bang, ya kan? Entah ditindaklanjuti, entah itu tunggu, entah itu didiamkan, tapi lama bang, sampai bertahun-tahun bang gitu ya kan? Nggak ada progresnya gitu ya bang. Menurut abang nih, ya kan? Harusnya kemana sih bang kalau mau lapor gitu ke kepolisian yang kondisinya kayak gitu, ya kan? Harus nunggu viral dulu malah bang sekarang, ya kan? Viral baru deh bang, langsung tuh bang, tiba-tiba selesai urusannya gitu loh bang. Tadi saya bilang tempo hari kan juga ada orang pencurian ayam, dia lapor, akhirnya sapinya kejual. Nah, saya pikir juga di tingkat kepolisian 2025 ini mungkin ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada penegakan institusi, penertiban ke dalam. Jadi memang hukum ini harus ditegakkan, tidak bisa tidak. Karena hukum ini pengaruhnya kemana-mana, ke investasi dari luar juga masuk akan terganggu. Ya di dalam pun, dalam negeri pun, ekonomi pun terganggu gara-gara hukum tidak ditegakkan. Semua suka-sukanya, semua melanggar hukum.
Ya, nah inilah yang memang penegakan hukum itu harus menjadi prioritas. Ya, baru sesudah penegakan hukum, perbaikan ekonomi. Ya, baru perbaikan pendidikan. Pendidikan juga nggak main-main, perlu nih. Karena kita lihat sekarang udah jual beli ijazah pun udah berlaku ya. Nggak jelas S1-nya, nggak jelas S2-nya, tentu ada doktor kan. Nah ini memang harus seperti itu pemerintah melakukan penegakan. Sebagian besar nih masyarakat Indonesia nih bang, ya kan, tingkat kepercayaannya terhadap institusi Polri itu berkurang bang, menurut saya nih bang, gitu ya kan, karena saat ini berkembang bang, gitu loh, lebih mau bang lewat viral, lewat lapor Mas Wapres, atau lewat admin Gerindra bang, yang responnya katanya super duper cepet bang, gitu ya, langsung ditangani bang, gitu ya. Terus gimana nih citranya nih bang, ya kan, citranya institusi lainnya bang, gitu loh, kok jadi seperti kalah gitu loh bang, dengan viral dulu baru selesai urusan gitu loh, atau ya itu tadi bang, lapor Mas Wapres, atau juga admin Gerindra bang, yang langsung ditangani loh bang. Gimana menurut abang sebagai seorang praktisi hukum? Ya, saya pikir kan itu tadi banyak sekali ya oknum-oknum polisi yang memang ya seperti kasus kecil diperbesar, mengkriminalisasi. Jadi oknum-oknum yang memang Pak Listio pun mesti tahu, udah mesti turun, jangan cuma cerita dulu kepala ikan yang busuk kepalanya dulu dipotong duluan, tapi kan nggak jalan. Ya, makanya masyarakat itu mencari saluran-saluran yang cepat ke Mas Wapres, ke admin Gerindra, atau nanti ada kemana yang memang bisa mewakili kebuntuan, ya, mewakili keinginan rakyat dalam hal perbaikan. Negara ini harus diperbaiki. Itulah perlunya Pak Prabowo kemarin dipilih, karena Pak Prabowo itu tangan besi, tapi pintar ya. Dan orang yang bisa saat ini diandalkan hanya beliau. Dia seorang militer, mantan militer, orang yang memang punya kemampuan, dan orang yang tegas. Saya yakin 2025 akan ditunjukkan kepada beliau bahwa Indonesia berangsur-angsur akan baik. Terima kasih. Sandi Wiratama dari mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.